إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli afdal salawatika ala asadi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikril ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arishna min dhulumatil wahmi wa adribna bi nuril fahmi wa ftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khaza'ini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin.
al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila ta'ala. Faslul mayyiti wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Kita melanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita mengkaji tentang masalah yang berhubungan dengan sholat. Lalu yang berikutnya adalah di antara kewajiban, yaitu yang berhubungan dengan jenazah. Dijelaskan bahwa memandikan mayit, mengkafani mayit, menyolatkan mayit dan menguburkannya itu hukumnya fardu kifayah. Maknanya harus ada yang menjalankan. Jika tidak ada yang menjalankannya, maka semuanya hukumnya berdosa. Idza kana musliman, jika seandainya mayitnya itu adalah muslim, wulida hayyan, dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Maknanya sebelum 6 bulan. Sebelum 6 bulan jika dilahirkan dalam keadaan hidup, ya, maka kalau meninggal ini hukumnya wajib untuk dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Kalau seandainya setelah 6 bulan dilahirkan lalu meninggal, setelah 6 bulan keguguran, tapi setelah 6 bulan ini baik dalam keadaan hidup lalu meninggal atau lahirnya dalam keadaan meninggal, itu hukumnya sama seperti orang dewasa. Jadi sempurna, harus dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Kalau di sebelum 6 bulan keguguran, kalau dalam keadaan hidup, ini juga sempurna sama seperti orang dewasa. Namun kalau seandainya sebelum 6 bulan dilahirkan dalam keadaan meninggal, itu tidak wajib disolatkan. Wa wajaba lidhimmi takfinun dan dafnun, dan wajib bagi dhimmi, orang kafir, dhimmi yang tidak memerangi orang Islam, kalau ada yang meninggal itu wajib dikafani dan dikuburkan. Jadi orang kafir yang meninggal tapi dhimmi yang tidak memerangi orang Islam itu wajib untuk dikafani dan dikuburkan. Orang kafir sekalipun. Tapi kalau orang kafir yang harbi, yang tidak memerangi, yang memerangi orang Islam, orang kafir harbi yang memerangi orang Islam, maka ini tidak wajib apapun. Walisiktin mayyitin usulun wa kafnun wa dafnun wa la yusalla alaihima. Dan siktin ini bayi yang keguguran sebelum 6 bulan, itu yang dilahirkan dalam keadaan mayit, maka wajib dimandikan, dikafani dan dikuburkan, dan tidak wajib untuk disolatkan, ya. Wa la yusalla alaihima, dan tidak boleh disolatkan. Wa man mata fi qitalil kufari bisababihi kafnun fi thiyabihi, dan barang siapa orang yang meninggal ketika berperang memerangi orang kafir, meninggalnya karena sebab berperang, itu kafnun fi thiyabihi, dikafani pada pakaiannya. Maknanya pakaiannya tidak boleh dilepas. Ya, mengapa? Karena darah yang ada pada pakaiannya itu akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafnun fi thiyabihi, maknanya adalah yaitu kafannya itu adalah pakaiannya, kecuali kalau berlubang pakaiannya baru dikafani, tapi tanpa dilepas pakaiannya. Ini bagi orang yang meninggal dalam keadaan syahid ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dijelaskan bahwa fa in lam takfi zida 'alaiha, jika tidak cukup pakaiannya karena berlubang misalnya atau robek, baru ditambah dikafani. Wa dafnun, dan dikuburkan. Wala yusal wala yusalla 'alaihi, tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Orang meninggal dalam keadaan syahid tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan.
disolatkan. Ya, karena apa? Karena darahnya dihitung pahala dan tidak boleh disolatkan karena telah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqallul ghusli izalatun najasah, dan minimalnya memandikan mayit. Ini bicara minimalnya, adapun sempurnanya itu bisa kita kaji ya jika bagi orang yang istilahnya ingin mengetahui memandikan mayit yang sempurna harus mengkaji. Wa aqallul ghusli, minimal memandikan mayit adalah izalatun najasah, menghilangkan najis, wa ta'mimu jami'i basarihi wa sya'rihi wa iskazuha marratan bil ma'il mutahhir, dan meratakan seluruh badannya, kulitnya, rambutnya, walaupun yang tebal sekalipun itu diratakan dengan basuhan air sekali. Itu minimal memandikan mayit ya. Wa aqallul kafani, dan minimal mengkafani mayit satiru jami'il badan, itu yang menutup seluruh badannya, wa thalathu lafaif, dan 3 kali balut ya, 3 kali balut dengan kain kafan. Liman taraka tirkatan zaidatan ala dainihi, bagi orang yang meninggalkan warisan yang lebih dari hutangnya, walam yusi bitarkiha, dan tidak wasiat untuk meninggalkannya. Maknanya kalau seandainya mayit ini tidak meninggalkan harta warisan, dan maka minimalnya adalah kain kafan yang menutupi seluruh badannya. Tapi kalau meninggalkan harta warisan harus dengan 3 kali balutan ya. Kecuali kalau wasiat untuk tidak ditambah dengan 3 balutan, cukup dengan kain kafan yang menutupi seluruh badannya. Tapi sekarang ini biasanya dari orang lain yang menyumbang atau dari masjid dan lain sebagainya. Ini bicara kalau seandainya dari harta warisannya. Wa aqallu sholati alaihi, dan minimal menyolatkan mayit adalah ayat biya fi sholati alaihi wal fardhi, itu niat untuk melakukan sholat kepadanya disertai dengan niat fardu. Usolli ala hadzal mayyit ya, atau usolli ala mayyit al hadir, saya niat menyolatkan mayit yang hadir atau mayit ini. Atau usolli ala man shalla alaihi imam, saya niat menyolatkan yang disolatkan oleh imam, itu boleh. Jadi kalau seandainya nggak tahu siapa mayitnya hadir atau tidak, boleh niatnya saya niat menyolatkan yang disolatkan oleh imam. Usolli man shalla alaihi imam faqad lillahi ta'ala. Wa yu'ayyin ya, dan ditentukan hadir atau ghaibnya. Wa yaqul, dan mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, wa huwa qaim, dalam keadaan berdiri, ikadara jika mampu. Tsumma yaqra'ul Fatihah, setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Tsumma yaqul, lalu bertakbir lagi Allahu Akbar. Tsumma yaqul, lalu membaca salawat, minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad ya, sempurnanya salawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam tahiyat. Tsumma yaqul, lalu takbir yang ketiga mengucapkan Allahu Akbar, lalu mendoakan mayit, minimalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sempurnanya itu Allahumma ighsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu. Banyak sering-sering menyolatkan mayit, mendoakan mayit, karena apa? Hukum karma berlaku di sini. Orang yang jarang menyolatkan mayit, Nabi ketika meninggal jarang yang menyolatkan. Orang yang jarang mendoakan mayit, Nabi ketika meninggal jarang yang mendoakan. Kata para ulama, man nasiya nusiya, barang siapa yang melupakan orang yang meninggal, Nabi ketika meninggal dilupakan. Ya, jadi hukum karma
berlaku di sini sering mendoakan mayit, ikut sholat jenazah. Nanti ketika meninggal banyak yang mendoakan, banyak yang menyolatkan. Karena bersabda Nabi Muhammad SAW, orang yang meninggal itu seperti orang yang tenggelam. Orang meninggal itu seperti orang yang tenggelamnya mengharapkan pertolongan dari orang-orang yang hidup, minta didoakan. Jadi harus tahu. Tumayakul, lalu membaca takbir yang keempat, Allahu Akbar. Tidak wajib membaca apapun. Yang terakhir adalah salam, assalamualaikum. Wala budda min syuruti sholati wa tarkil mubtilat, dan harus memenuhi syarat-syarat sahnya sholat dan meninggalkan apa saja yang membatalkan sholat. Wa adallu dafni, dan minimal menguburkan mayitnya itu minimalnya hufratun taktumu raihatahu, itu menggali kuburan yang sekiranya menutup bau jenazahnya. Jadi gak wajib istilahnya sampai 2 meter, 2,5 meter, ya, minimalnya adalah galian yang menutup baunya, wa tahrisuhu minasibah, dan yang menjaganya dari serangan binatang buas. Ya. Wa yusannu, dan sunnahnya itu ayu amid didalamkan galiannya itu gadragama wa bastah, seukuran orang berdiri dan mengangkat kedua tangannya, kurang lebih 2,5 meter. Wa yuwassa, dan dilebarkannya itu kurang lebih 1 meter. Ya, jadi wajibu tawjihu ila kiblat, dan wajib menghadapkannya ke arah kiblat. Ya, ke arah kiblat itu hukumnya wajib. Kalau seandainya salah harus digali kembali. Ternyata salah kembali, misalnya harus digali kembali. Ya, wajib untuk menghadapkan ke kiblat. Ya. Ini yang berhubungan. Ya, insyaallah yang berikutnya tentang masalah zakat, puasa, haji. Kita kaji mungkin ketika dekat dengan bulan Ramadan. Insyaallah yang berikutnya mengkaji tentang masalah yang berhubungan dengan jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah takzir kulli hawbah wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mawlidina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril wa kulli di mahabbah au jiratin wa suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna bi hisabin minna bil mustafa rasulin ahta bi kulli suri bil mustafa rasulin ahta bi kulli suri bil mustafa rasulin ahta bi kulli suri salla wa sallam rabbi alayhi al-habbi wa alihi wa sahbihi dalat basis sahbi walhamdulillahi hilbati wa danahi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad